Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Malam. Malam itu, aku, Rio, dan Nisa memutuskan untuk mengeksplor rumah tua di Banten yang sudah lama kosong. Katanya, rumah itu ditinggalkan sejak puluhan tahun lalu. Tapi tetangga sekitar sering mendengar suara aneh, terutama di malam hari. Ada cerita urban legend tentang seorang suster kuno yang konon masih menghuni rumah itu, mayat yang tidak pernah tidur. Cerita itu membuat kami penasaran sekaligus takut, tapi rasa ingin tahu lebih besar daripada rasa takut. Jadi kami memutuskan untuk pergi. Kami sampai di depan rumah sekitar pukul 7 malam. Lampu jalan di sekitar hampir padam dan udara malam terasa lembab dan dingin. Dari luar, rumah tua itu tampak menakutkan. Cat mengelupas di beberapa bagian, jendela retak dan berdebu, serta tanaman liar menjalar di tembok seperti memeluk rumah itu. Ada aura gelap yang begitu kental, seolah rumah ini menolak orang asing masuk. Aku menyalakan senter, mencoba menenangkan diri sambil berkata, "Santai aja, ini cuma rumah kosong." Tapi melihat Nisa pucat dan menahan nafas, aku tahu dia sudah merasakan hal aneh. Begitu masuk ke dalam rumah, aroma apek dan tanah basah langsung menyergap. Lantai kayu berderit di setiap langkah kami. Bayangan yang dihasilkan senter menari-nari di dinding dan langit-langit. Rasanya setiap sudut rumah menatap balik ke kami. Kami mulai menjelajah ruang tamu. Ada meja tua berdebu, kursi yang berantakan, dan cermin retak yang tampak seperti menatap balik ke kami. Saat aku menyalakan senter lebih terang, aku menangkap sesuatu di sudut ruangan. Bayangan sosok perempuan mengenakan pakaian suster lama berdiri diam. Tapi begitu aku menatap lebih lama, bayangan itu menghilang begitu saja. Jantungku berdetak lebih kencang. "Kalian lihat gak tadi?" bisikku pelan. Nisa hanya mengangguk, wajahnya pucat. Rio mencoba meyakinkan diri, itu cuma bayangan lampu senter. Tapi aku tahu ini bukan sekadar bayangan biasa. Udara di dalam rumah terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik pintu dan jendela. Rasanya ada mata yang mengikuti kami di setiap langkah, membuat bulu kuduk merinding. Kami berjalan ke arah lorong sempit yang menghubungkan ruang tamu ke kamar utama. Setiap langkah di lantai kayu berderit dengan suara yang memekakkan telinga, seolah lantai itu ingin memperingatkan kami untuk tidak masuk lebih jauh. Di dinding ada beberapa lukisan tua yang hampir pudar. Mata-mata orang-orang di lukisan itu tampak hidup, seakan mengintip kami dan menilai keberanian kami. Angin malam masuk melalui jendela retak, membawa aroma lembab dan tanah basah, bercampur dengan bau aneh seperti dupa yang sudah lama terbakar. Bau itu menusuk hidung dan membuat kepala terasa pusing, tapi kami tetap melangkah maju. Aku menoleh ke Nisa. Matanya membesar dan bibirnya gemetar. Aku nggak nyaman di sini, bisiknya. Aku mencoba tersenyum dan menepik bahunya. "Santai aja, ini cuma rumah kosong." Tapi aku sendiri merasakan ketegangan yang luar biasa. Udara malam di dalam rumah tua itu terasa dingin, tapi tidak seperti dingin biasa. Lebih seperti rasa dingin yang menyusup hingga ke tulang belakang, membuat nafas berat dan jantung berdetak kencang. Di tengah lorong,
aku melihat sebuah lemari tua. Tanpa sengaja, aku menyingkap pintunya. Di dalamnya tergantung sebuah pakaian suster lusuh, tampak seperti baru saja digunakan. Tapi yang membuat aku merinding, ada bekas tangan di bagian bawah pakaian seperti baru saja disentuh. Nisa menjerit pelan, sementara Rio terlihat pucat pasi. Rasanya rumah tua ini bukan hanya kosong. Ada sesuatu yang masih tinggal di sini, menunggu, memperhatikan setiap gerakan kami. Kami memutuskan untuk naik ke lantai atas, meski rasa takut semakin mendominasi. Tangga kayu berderit di setiap pijakan, dan udara di lorong atas semakin dingin. Cahaya senter menari-nari di dinding, menciptakan bayangan yang tampak seperti sosok-sosok bergerak. Aku bisa merasakan bulu kuduk berdiri setiap kali bayangan itu muncul dan menghilang seketika. Setiap langkah kami seperti diiringi bisikan tipis yang entah dari mana asalnya. Di lantai atas ada lorong panjang dan beberapa kamar yang pintunya tertutup rapat. Setiap kali aku mendekati pintu, terdengar suara langkah tipis dari dalam kamar. Kadang terdengar seperti ada yang mengikuti kami, tapi saat kami menoleh, lorong kosong. Rasanya semakin menakutkan, tapi rasa ingin tahu membuat kami tetap jalan. Di ujung lorong, aku menoleh ke jendela. Di luar, malam begitu gelap dan bayangan pohon dari luar menari-nari seiring angin. Sesekali, bayangan itu terlihat seperti sosok manusia yang menatap ke arah kami. Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut sudah menyelimuti seluruh tubuh. Sari menempel erat di lenganku, dan Rio memegang senter dengan tangan gemetar. Tiba-tiba terdengar suara tangisan pelan dari salah satu kamar. Suara itu lembut tapi menusuk hati, membuat jantung kami nyaris berhenti. Aku menoleh ke arah teman-teman, mereka terlihat pucat dan panik. Aku merasakan udara semakin berat dan setiap nafas terasa sulit. Sosok suster yang dulu terlihat di ruang tamu muncul lagi. Kalian ini samar di lorong atas. Tubuhnya pucat, rambut kusut, dan matanya merah menyala. Sosok itu menatap kami tanpa berkedip, seakan membaca ketakutan kami. Kami memutuskan untuk mundur perlahan, tapi langkah kami terasa berat, seolah lantai kayu menahan setiap pijakan. Angin malam membawa bisikan-bisikan halus yang terdengar seperti bahasa kuno dan kadang terdengar ancaman lembut, membuat bulu kuduk berdiri. Aku menahan nafas, mencoba tetap tenang. Rasanya rumah tua ini hidup, penuh energi gelap yang menakutkan. Di salah satu sudut lorong, aku melihat sebuah lemari tua dengan mayat suster duduk di atasnya. Matanya terbuka, menatap ke arah kami. Tubuhnya dingin, tapi seakan hidup. Rasanya rumah ini menampilkan rahasianya sedikit demi sedikit, menguji keberanian kami. Nisa menjerit, Rio mematung, dan aku tahu satu hal. Ini bukan sekadar rumah kosong. Rumah tua ini dihuni oleh sesuatu yang masih menjaga rahasia dan tidak pernah tidur. Kami segera memutuskan untuk turun, kembali ke ruang bawah. Setiap langkah menuruni tangga terasa seperti perjuangan melawan ketakutan sendiri. Bayangan suster kadang muncul di sisi kiri atau kanan, seolah mengikuti kami. Tapi setiap kali kami menoleh, ia menghilang begitu saja. Udara malam semakin dingin, bisikan semakin keras, dan aroma tanah basah bercampur bau aneh seperti dupa semakin menusuk hidung. Setelah menuruni tangga, kami berhenti sejenak di ruang tamu. Nafas tersengal-sengal, tangan gemetar, dan hati masih berdegup kencang.
Tapi kami tahu satu hal, pengalaman malam ini hanyalah permulaan. Rumah tua Banten dengan suster kuno dan mayat yang tidak pernah tidur menyimpan rahasia gelap yang akan selalu menghantui siapapun yang berani menginjak wilayahnya. Aku menatap teman-teman, mereka sama pucatnya. Nisa menggenggam tangan kami erat, Rio hanya terdiam. Rasanya malam itu akan selalu terpatri di ingatan kami. Dan sampai sekarang, setiap suara langkah di malam hari selalu mengingatkan kami pada rumah tua itu dan rahasia mengerikan yang disimpan suster kuno. Setelah menuruni tangga, kami berhenti sejenak di ruang tamu. Tapi rasa takut belum pergi. Malam itu terasa panjang, udara lembab dan dingin, setiap napas seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku menyalakan senter, mencoba menembus kegelapan di sudut-sudut rumah, tapi bayangan selalu bergerak, menari-nari di dinding seolah mengintai. Nisa menggenggam tanganku erat, bibirnya gemetar, sementara Rio hanya mematung, menatap ke arah lorong atas dengan mata melebar. Kami memutuskan untuk menjelajahi lantai atas lagi, penasaran dengan suara tangisan yang terdengar semalam. Tangga kayu berderit di setiap langkah, suara itu bergema di ruang kosong, menciptakan kesan seperti rumah ini hidup dan menolak kehadiran kami. Setiap sudut lorong tampak sama, tapi bayangan bergerak sendiri, kadang tampak seperti sosok tinggi, kadang seperti bayangan tipis di tepi senter. Di salah satu kamar, aku menahan napas saat pintu terbuka perlahan. Di dalam terlihat pakaian suster tergantung di lemari. Sama seperti yang aku lihat sebelumnya, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bekas tangan di kain itu bergerak perlahan seakan menunggu disentuh. Nisa menjerit pelan dan Rio hampir pingsan. Rasanya seperti rumah ini menampilkan rahasianya sedikit demi sedikit, menguji keberanian kami. Saat aku menoleh ke sudut kamar, sosok suster muncul lagi, kali ini lebih jelas. Tubuhnya pucat, rambut panjang acak-acakan, matanya merah menyala menatap kami tanpa berkedip. Ia melayang beberapa sentimeter di atas lantai, bergerak perlahan mendekat. Suara bisikan masuk ke kepala kami meski bibirnya tak bergerak. Pergi atau tetap di sini selamanya. Rasanya kata-kata itu menembus tulang, membuat jantung kami nyaris berhenti. Kami segera mundur, tapi lorong terasa semakin panjang. Suara langkah tipis mengikuti kami, kadang di depan, kadang di belakang, tapi setiap kali kami menoleh, lorong kosong. Rasanya kami tersesat, tapi tidak berani berhenti. Setiap langkah semakin berat, seperti lantai menahan kaki kami. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur bau aneh seperti dupa yang terbakar lama, menusuk hidung dan membuat kepala terasa berat. Di ujung lorong, aku menangkap cahaya samar. Sepertinya ada jendela yang terbuka, tapi sosok suster muncul di sisi lain lorong menatap kami. Kali ini tubuhnya lebih dekat, matanya merah menyala, wajah pucat, bibir bergerak tanpa suara, tapi kami bisa merasakan ancaman yang sangat nyata. Aku menatap Nisa dan Rio, mereka pucat pasi, gemetar dan hampir tidak bisa berkata apa-apa. Kami terus berjalan, mencoba menembus kabut ketakutan. Setiap langkah suara bisikan semakin keras, kadang bercampur suara tawa seram yang bergema di dinding. Bayangan suster muncul di setiap sudut, kadang bergerak di tepi pandangan kami seperti ingin menakut-nakuti tapi tak menyentuh kami. Aku merasakan dingin menusuk ke tulang, napas tersengal dan jantung berdetak lebih kencang daripada sebelumnya. Di salah satu kamar, terlihat mayat suster duduk di kursi tua. Matanya terbuka menatap kami dengan tatapan hampa tapi menyeramkan. Tubuhnya dingin tapi seakan hidup. Sosok suster yang melayang muncul di depan mayat itu menatap kami dengan mata merah menyala. Rasanya rumah tua ini memperlihatkan rahasianya sedikit demi sedikit, seakan memperingatkan kami untuk tidak terlalu dekat. Kami tidak berani bergerak. Aku hanya bisa berbisik, "Maaf, kami tidak bermaksud mengganggu." Sosok itu menatap kami lama, kemudian perlahan menghilang ke dinding kamar. Tapi mayat di kursi tetap menatap, seakan memperingatkan bahwa rahasia rumah tua ini tidak boleh diganggu. Kami segera mundur.
turun ke lantai bawah dengan langkah cepat tapi hati-hati. Setiap langkah berderit. Bayangan tampak mengikuti dan udara semakin dingin. Suara tangis dan bisikan terus mengiringi kami. Rasanya seperti malam itu tidak akan pernah berakhir dan rumah tua ini masih hidup, selalu mengawasi setiap gerakan kami. Begitu kami sampai ruang tamu, kami menatap satu sama lain. Napas tersengal, tangan gemetar, dan bulu kudut berdiri. Nisa menunduk sambil menangis, Rio menunduk menatap lantai, dan aku hanya bisa menatap rumah tua itu dengan rasa takut yang mendalam. Kami tahu satu hal, rumah ini bukan sekedar bangunan tua. Ia dihuni oleh sesuatu yang tidak pernah tidur, sesuatu yang menjaga rahasia gelapnya dari manusia. Malam itu, kami menyadari pengalaman kami baru saja menimulai. Rumah tua Banten dengan suster kuno dan mayat yang tidak pernah tidur menyimpan misteri yang menakutkan. Setiap detik, setiap suara, setiap bayangan di rumah itu terasa nyata, dan aku tahu pengalaman malam itu akan selalu menghantui kami. Bahkan sampai sekarang, setiap suara langkah di malam hari selalu mengingatkan aku pada rumah tua itu dan rahasia mengerikan yang disimpan oleh suster kuno. Setelah turun ke ruang tamu, ketegangan tidak hilang. Malam itu terasa seperti hidup sendiri. Udara berat dan dingin menusuk ke tulang. Lampu senter kami menari-nari di dinding, menciptakan bayangan menyeramkan yang kadang tampak bergerak sendiri. Aku, Nisa, dan Rio saling menatap, semua pucat pasi, napas tersengal, jantung berdegup kencang. Kami tahu sesuatu masih mengintai di rumah tua itu. Tiba-tiba terdengar suara langkah di lantai atas, berat tapi tidak jelas. Rasanya seperti kaki seseorang berjalan pelan tapi pasti mengelilingi kami, mengikuti kami. Aku menelan ludah dan berkata pelan, "Kita harus keluar dari sini, sekarang juga." Tapi saat kami mencoba berjalan ke pintu depan, kami menyadari ada sesuatu yang menahan. Pintu seolah terkunci sendiri, dan udara di sekeliling semakin dingin, terasa seperti ditekan. Di sudut ruang tamu, terlihat sosok suster kuno muncul lagi. Kali ini lebih dekat, wajah pucat, mata merah menyala, rambut kusut menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas lantai, bergerak perlahan mendekat. Aku merasakan bulu kuduk berdiri, napas tersengal, dan jantung berdegup sangat kencang. Sosok itu menatap kami tanpa berkedip, dan aku mendengar suara serak masuk ke kepala kami. "Pergi! Atau tetap di sini selamanya." Kami panik. Nisa menjerit sambil menempel erat di lenganku. Rio memegangi senter, tapi tangannya gemetar. Aku tahu satu hal, jika kami berhenti atau menoleh terlalu lama, sosok ini bisa menyerang atau membuat kami tersesat selamanya di rumah tua ini. Kami mulai berlari menuruni tangga lagi, tapi tangga berderit, seperti memperingatkan setiap langkah kami. Di ruang bawah, mayat suster duduk di kursi tua, matanya terbuka menatap kami. Tubuhnya dingin, tapi seakan hidup, menimbulkan aura mengerikan. Sosok suster yang melayang muncul di depan mayat suster, menatap kami dengan mata merah menyala. Rasanya rumah tua ini ingin memperlihatkan rahasianya, menakut-nakuti kami agar tidak terlalu dekat. Aku mencoba menenangkan teman-teman. "Tenang, jangan berhenti. Kita harus ke pintu depan," gumamku sambil menarik Nisa dan Rio. Tapi langkah kami terasa berat, udara semakin dingin, dan suara tangisan bercampur bisikan semakin keras. Bayangan suster muncul di setiap sudut, kadang di sisi kiri, kadang di kanan, selalu muncul tiba-tiba. Saat kami mendekati pintu, sosok suster muncul di tengah ruang menutup jalan keluar. Aku merasakan tangan dingin menusuk bahuku, tapi begitu aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Rasanya seperti rumah ini memainkan ketakutan kami, membuat setiap langkah penuh teror. Akhirnya, aku menarik napas dalam dan berteriak, "Pergi!" Sosok itu berhenti sejenak, seolah menilai keberanian kami. Aku merasakan energi gelap di ruangan itu menurun sedikit, mungkin karena keberanian kami untuk menghadapi ketakutan. Kami berlari secepat mungkin, melewati ruang tamu, lorong, dan akhirnya sampai ke pintu depan. Begitu keluar, udara malam terasa lebih ringan. Kabut tipis yang menempel di rumah perlahan menghilang. Sosok suster tidak muncul lagi, tapi mayat di kursi tetap menatap kami dari jendela, seolah memperingatkan bahwa rahasia rumah tua ini tidak boleh diganggu.
Kami saling memeluk, masih terengah-engah, bulu kuduk berdiri, tapi lega karena berhasil keluar hidup-hidup. Kami menatap rumah tua itu dari luar, rasanya malam itu akan selalu menghantui kami. Rumah tua banting dengan suster kuno dan mayat yang tidak pernah tidur, menyimpan misteri yang tak boleh diganggu. Setiap detik, suara, dan bayangan di rumah itu terasa nyata, dan pengalaman malam itu akan selalu menempel dalam ingatan kami. Malam itu kami menyadari satu hal, rumah tua ini bukan sekedar bangunan tua. Ia dihuni oleh arwah penasaran yang menjaga rahasia gelapnya, dan siapapun yang berani memasuki rumah ini tanpa izin akan merasakan sendiri teror yang nyata. Pengalaman itu akan selalu menghantui, bahkan ketika kami sudah jauh dari rumah tua itu. Setiap suara langkah atau bisikan di malam hari selalu mengingatkan pada suster kuno yang tidak pernah tidur. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.